Perkenalkan, nama saya Nilam Setianingrum, NIM 047, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Perkenalkan, nama saya Fatariza Aulia Ramadhani, NIM 051 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Perkenalkan, nama saya Kristina Yuliana, NIM 054 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Aprilia, NIM 055 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai proyek website kami yang bertema pendidikan dan berjudul Simulasi CPNS. Seperti yang kita ketahui bahwa persaingan untuk lolos CPNS semakin ketat. Oleh karena itu, melalui proyek ini, kami ingin memberikan kemudahan bagi calon PNS untuk mempelajari materi maupun mengikuti latihan tes CPNS sehingga mereka dapat mengukur kemampuannya sebelum mengikuti tes sesungguhnya. Pertama, flowchart. Berikut ialah flowchart dari website simulasi CPNS kami. Terdapat terminator mulai, lalu menuju ke login. Selanjutnya, terdapat simbol keputusan di mana kita akan ditanya apakah sudah mempunyai akun. Jika belum mempunyai akun, maka kita akan mengisi form pendaftaran akun, lalu data dari form ini akan dikirim dan divalidasi oleh admin. Selanjutnya, jika data sudah berhasil, maka akan memasukkan username dan password. Jika belum berhasil, maka akan kembali ke mengisi form pendaftaran akun. Apabila kita sudah mempunyai akun, maka kita langsung memasukkan username dan password. Sehingga login berhasil. Selanjutnya kita menuju ke download materi. Saat download materi, kita bisa langsung mengerjakan latihan. Jika sudah selesai mengerjakan latihan, kita juga dapat melihat hasil latihan, nilai kita up berapa, lalu melihat pembahasan soalnya. Selain itu, juga terdapat akses forum diskusi, di mana kita dapat berbincang dengan anggota lainnya yang berada dalam satu server. Apabila sudah selesai mengikuti simulasi, kita juga dapat memberikan testimoni kita. Jika sudah, kita bisa logout dan dapat terminator berhenti yang menandakan sudah selesai. Kedua, UI dan UX. UI ialah hal yang akan mempengaruhi kesan pertama pengguna ketika melihat website ini. Sedangkan UX ialah hal yang mempengaruhi bagaimana pengalaman pengguna saat menggunakan website ini. Berikut adalah tampilan user interface dari daftar, di mana terdapat button daftar. Ini adalah tampilan dari user interface masuk, dan terdapat button untuk login untuk masuk ke dalam website. Selanjutnya menuju ke tampilan user interface simulasi. Tampilannya seperti ini. Inilah tampilan dari saat mengerjakan soal. Terdapat radio button untuk mengklik jawaban yang dianggap benar. Selanjutnya terdapat tampilan user interface dari forum. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya user interface dari informasi. User interface dari testimoni seperti ini. Kita bisa mengisinya.
Kita juga bisa melihat tampilan dari profil seperti ini. Jadi, secara keseluruhan, UI dari website ini dikonsep minimalis dengan nuansa putih, biru, dan hijau mint, di mana icon pada masing-masing fitur memiliki ukuran yang sama. Selain itu, website ini dibuat jelas dan seringkas mungkin dalam menampilkan informasi. UX website ini memberikan kemudahan pengguna dalam mengakses fitur-fitur dalam website simulasi CPNS. Selain itu, menu navigasi yang mudah dimahami oleh pengguna. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisa desain dari web simulasi CPNS ini. Ada beberapa poin yang akan kita bahas kali ini, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada analisa front end, yang kedua ada analisa back end, dan database. Pertama-tama, untuk masuk ke dalam web simulasi CPNS ini, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Apabila belum mempunyai akun, kita bisa mendaftarkannya di sini. Kita bisa mengklik daftar di sini. Nah, setelah itu kita bisa login dengan memasukkan username dan password pada kolom ini. Untuk tampilan login di awal ini didesain sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna atau user friendly. Kemudian untuk logonya juga sederhana, tapi ada kesan-kesan lucu karena menyerupai emoticon. Di sini menggunakan background putih dan warna biru. Kita coba untuk memasukkan username dan password terlebih dahulu. Karena saya sudah mempunyai username dan password, maka kita tinggal masukkannya saja. Kita masukkan passwordnya. Jadi kita bisa tambahkan password di sini. Kemudian di sini juga ada watermark dari kelompok 5 Pemweb PTI 2019B. Langsung saja kita klik login. Nah, apabila sudah berhasil, akan ada centang hijau seperti ini di kolomnya. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dari web simulasi CPNS. Setelah kita login, kita langsung diarahkan ke beranda dari web ini. Untuk tampilannya sangat menarik, juga simple. Di sini ada watermark simulasi CPNS di pojok kiri. Kemudian ada beberapa fitur. Ada beranda, simulasi, hasil simulasi, forum, informasi, dan testimoni. Kemudian di dalam beranda ini ada pengguna diarahkan untuk membaca pemberitahuan, yaitu sedikit penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dalam seleksi CPNS dan tahap-tahapnya.
Di sini juga dijelaskan ada tes yang diujikan, yaitu ada seleksi kompetensi dasar, ada 3 jenis, ada tes karakter pribadi, TKP, kemudian ada tes wawasan kebangsaan, TWK, dan tes intelijensi umum atau TIU. Ini adalah ketentuan-ketentuan untuk mengikuti seleksi CPNS. Kemudian fitur selanjutnya yaitu simulasi. Kita buka. Untuk tampilannya, backgroundnya putih, kemudian ada warnanya biru di sini. Di dalam simulasi ini ada soal ujiannya. Untuk soal ujiannya ini juga dilengkapi dengan judul soal, jenis soal, jumlah percobaan, durasi pengerjaan, waktu berakhir, dan keterangan aksinya. Jadi di sini ada beberapa soal. Kita untuk penggunanya bisa memilih untuk latihan CPNS, bahasa Indonesia, matematika, atau PPKN. Untuk durasi pengerjaannya masing-masing 60 menit atau 1 jam, dan waktu berakhirnya ada di keterangan ini. Kemudian untuk mengerjakannya kita bisa mulai mengerjakannya di sini. Kita klik. Nah, di sini ada latihan bahasa Indonesia dengan waktunya akan berjalan mundur seperti ini. Kemudian kita bisa mengerjakan dengan jawaban yang benar. Kemudian apabila sudah selesai, kita langsung bisa untuk submit tes. Untuk tampilannya juga sederhana dan tidak ribet. Untuk soal-soalnya juga kita bisa langsung memilih pilihan antara A, B, C, D, atau E. Coba kita kerjakan. Ini saya mengerjakannya asal ya, karena kita akan menganalisa, jadi kita harus cek satu-satu dari semua fitur yang ada. Kemudian apabila kita sudah mengerjakannya, kita bisa langsung submit. Kita coba submit. Ini jawabannya, ini adalah hasil dari tes tadi ya. Kita bisa lihat total soalnya ada 5, jawaban yang benar 0, dan jawaban yang salah ada 5, jadi nilainya 0 karena salah semua. Karena saya tadi mengerjakannya asal. Kemudian kita bisa lihat hasil di sini, kita coba klik. Nah, di sini ada keterangannya. Saya sudah pernah mengerjakan soal latihan CPNS yang atas, kemudian saya tadi mengerjakan untuk latihan bahasa Indonesianya untuk percobaan keduanya. Di sini total soalnya, jumlah benar, jumlah salah, tidak dijawab, dan presentasi nilainya. Kemudian kita bisa mendownload pembahasan soalnya di sini. Kemudian apabila kita ingin mendownload, kita bisa langsung download pembahasannya. Ini langsung diarahkan ke fitur hasil simulasi. Setelah mengerjakan ujian CPNS tadi, di fitur simulasi kita langsung diarahkan ke fitur hasil simulasi. Kemudian kita akan bahas fitur selanjutnya, yaitu fitur forum. Baik, di fitur forum ini tujuannya itu untuk berdiskusi antar pengguna. Siapa saja yang sudah mengerjakan tes bisa berdiskusi dengan teman di sini. Untuk memasukkan pesannya, kita masukkan pesan di kolom chat ini. Kemudian kita bisa langsung kirim. Di sini sudah ada beberapa pengguna yang menggunakan fitur forum ini. Kemudian untuk penggunanya juga bisa langsung mendownload materi-materi soalnya di sini, bisa langsung diklik.
Kemudian untuk tampilan formnya ini juga sangat sederhana, dengan background putih dan tidak ada warna lain. Di sini juga didesain abu-abu, menarik. Ini desain yang cukup menarik. Di sini ada keterangan namanya. Halo guys, gimana simulasi kalian? Aman terkendali nih. Dan bisa curhat-curhat juga di sini tentang soal, tentang materi, CPNS dan sebagainya. Kemudian kita langsung membahas fitur selanjutnya, yaitu fitur informasi. Di fitur informasi ini ada halaman informasi untuk email atau WhatsApp dari tim web kami, web simulasi CPNS ini. Ini ada keterangannya, bisa langsung dihubungi di sini. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah testimoni. Nah, fitur testimoni ini bertujuan untuk menuliskan kesan dan pesan setelah menggunakan web simulasi CPNS ini, atau mengkritik dan memberi saran dan sebagainya. Nah, sebelum memasukkan testimoni, kita harus mengisi biodata terlebih dahulu. Di sini ada nama lengkap, alamat email, dan isi pesan testimoninya. Kemudian setelah itu kita bisa melihat testimoni dari beberapa pengguna di kolom ini. Kita bisa langsung klik di sini. Kita coba klik. Nah, di sini ada beberapa testimoni dari pengguna website ini. Kemudian untuk tampilannya background putih, dan di sini ada button-buttonnya, ada kolom-kolomnya. Ini bisa, untuk kolomnya bisa diperbesar dan diperkecil seperti ini. Kemudian ada warna biru di sini untuk kolomnya. Setelah itu ada fitur selanjutnya, ada fitur profil. Di sini ada beberapa isi dari profil. Ada username, ada nama lengkap, kemudian ada tanggal lahir, ada email, dan kemudian kita bisa memperbarui profilnya dengan mengklik simpan di sini. Kemudian fitur selanjutnya ada fitur logout. Nah, untuk fitur logoutnya kita langsung diarahkan ke tampilan awalnya, tampilan loginnya di awal tadi. Ini adalah ringkasan dari analisa front end. Jadi kesimpulannya, di web simulasi CPNS ini, konsep dari tampilannya atau desainnya dengan background putih dan sederhana, kemudian ada warnanya biru dan putih. Kemudian untuk fitur-fiturnya juga didesain sederhana dan menarik, kemudian memudahkan pengguna untuk memahami alur dari web simulasi CPNS ini. Bisa dikatakan dengan user friendly. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai backend. Di dalam backend ini kita bisa menganalisa dari bahasa pemrograman yang digunakan dari web simulasi CPNS. Di sini saya sudah membuka folder dari web simulasi CPNS yang bernama exam_portal. Nah, di dalam folder ini terdapat beberapa file, banyak file-file dengan beberapa bahasa pemrograman. Di antaranya ada CSS, ada JavaScript atau JS, kemudian ada PHP, kemudian ada SQL juga di sini. Kemudian kita bisa menganalisa dari
bahasa pemrograman PHP terlebih dahulu di sini. Jadi kita buka untuk yang admin. Nah, untuk admin menggunakan bahasa pemrograman PHP, di mana di sini adalah short code yang digunakan. Kemudian ada admin home. Ini adalah source kodenya. Kemudian ada admin home content, ada database, ada delete user, edit test, evaluate test, forum, home, index. Kemudian ada logout, ada list, kemudian ada register, ada show results, show test, student home, student information, student profile, dan student result, testimoni view, kemudian ada view profile. Itu tadi beberapa fitur yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian kita akan mencoba membuka SQL. Ini adalah source code yang digunakan, ada hingga 437 baris source kodenya. Untuk source kodenya nanti akan dijelaskan di sesi terakhir. Kemudian untuk CSS-nya di sini ada Bootstrap, ada chat, ada feedback, ada style sheet.css juga di sini. Kemudian untuk file-filenya di sini ada materi pembahasan, ada materi dari mata pelajarannya, dan ada pembahasan soalnya. Nah, untuk image-nya ini isinya adalah logo dari web simulasi CPNS. Kemudian ada JavaScript atau JS di sini. Yang menggunakan JavaScript itu adalah MyLogin, kemudian search user, ada pchart, ada solve testnya juga. Kemudian di sini ada question, kemudian yang terakhir ada question description. Nah, itu tadi adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk web simulasi CPNS. Jadi kesimpulannya, di web simulasi CPNS ini menggunakan bahasa pemrograman CSS, JavaScript, SQL, HTML, kemudian dan PHP. Baik, poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai database dari web simulasi CPNS. Di sini saya sudah membuka localhost phpMyAdmin, dan di sini kita mempunyai database yang telah diberi nama db_exam. Ini adalah database dari web simulasi CPNS. Kemudian kita buka. Nah, di dalam database db_exam ini terdapat beberapa tabel, diantaranya ada admin users, chat, profile, question, question description, subject, test, testimony, test result description, dan users. Kita akan menganalisa satu-satu dari tabel-tabel yang telah ada. Yang pertama ada admin users. Kita coba buka. Nah, di dalamnya ini terdapat field. Di dalam tabel admin users terdapat field, yaitu username admin dan password admin. Ini adalah password untuk masuk atau login sebagai admin. Kemudian tabel yang kedua ada chat. Kita buka. Nah, di dalam tabel chat ini terdapat field yang berisi percakapan dari pengguna yang telah menggunakan web simulasi CPNS dan telah diinputkan ke dalam fitur chat.
Nah, di sini ada beberapa pesan dari penggunanya. Kemudian tabel selanjutnya yaitu ada profile. Kita coba buka. Di profile ini terdapat field yang isinya adalah nama-nama dari pengguna yang telah mengisikan profil pengguna dan telah didaftarkan. Di sini ada beberapa. Kemudian tabel selanjutnya yaitu ada questions. Di dalam question ini terdapat field yang isinya itu adalah soal dari tes ujian ini dan option-optionnya, kemudian jawabannya juga dimasukkan ke dalam field questions. Nah, di sini ada banyak pertanyaan dan pembahasan pilihan jawabannya, kemudian ada jawabannya juga, kunci jawabannya. Kemudian ada questions description. Kita buka. Di sini tidak ada fieldnya. Kemudian ada tabel subjects. Di dalam subjek ini terdapat field CPNS, Matematika, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Ini adalah mata ujian yang diujikan dalam web simulasi CPNS ini. Selanjutnya ada tabel tes. Nah, di dalam tabel tes ini terdapat keterangan-keterangan yang meliputi nama tes, kemudian waktu, kemudian waktu mulai, waktu selesai, dan durasi tes, kemudian ada keterangannya. Kemudian tabel yang selanjutnya itu adalah testimoni. Kita coba buka. Di sini ada field dari pengguna yang menginputkan kritikan, kemudian saran, kemudian curhat, atau testimoni dari penggunaan web simulasi CPNS ini. Di sini sudah ada beberapa. Tabel yang selanjutnya adalah test result. Kita coba buka. Nah, di dalam test result ini terdapat hasil dari ujian atau skornya, kemudian waktu pengerjaannya juga. Di sini sudah ada beberapa. Kemudian ada test result description. Di sini tidak ada fieldnya. Kemudian ada tabel users. Nah, di dalam tabel users ini terdapat field yang meliputi email, username, dan password dari nama-nama pengguna yang telah didaftarkan sebagai peserta atau pengguna dari web simulasi CPNS ini. Di sini sudah ada 5 field yang diisikan. Nah, itu tadi adalah database dari web simulasi CPNS ini yang telah dirangkum dengan nama database db_exam. Nah, itu tadi teman-teman dari analisa mulai dari front end, back end, sampai database dari web simulasi CPNS yang kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di project website simulasi tes CPNS kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan 6 fitur, yaitu yang pertama menu login, daftar, beranda, profil pengguna, materi, dan juga simulasi ujian. Yang pertama akan saya bahas yaitu menu login. Di sini kita beri nama index.php, di mana search kodenya yaitu session start, artinya program dimulai. If I set session user ID header location home PHP, artinya user ID-nya ini akan disimpan dalam home PHP, di tampilan home-nya nanti. If I set post sign in, di sini berarti ketika kita akan melakukan sign in, kode programnya ini menunjukkan bahwa kita harus memasukkan username dan juga password. Yang dimaksud di sini adalah ini, username dan juga password. Kemudian
jika kita session start, artinya program dimulai kembali gitu. Jika kita sudah mengisikan username dan password untuk login, maka nanti sistem akan mengeluarkan sebuah peringatan bahwa username atau password salah jika kita login tapi kita belum melakukan pendaftaran. Misal seperti ini, saya sudah melakukan login tapi passwordnya saya buat salah, maka nanti dia akan muncul ini peringatan bahwa username atau password yang saya masukkan itu salah. Kembali lagi ke source kodenya, dan kemudian di sini adalah mulai dari baris ke-33 sampai dengan baris ke-54. Ini untuk mengatur tampilan dari bagian web loginnya, untuk mengatur tampilannya mulai dari row, card, brand, dan juga logo-logo yang ada di sini. Logo-logo seperti ini seperti tulisan dan juga balok-balok ini diaturnya dalam source kode ini gitu, dari baris 33 sampai baris 55. Kemudian kita coba lagi untuk memasuk dari kode program ini, kita mencoba memasukkan lagi password dan juga username, tetapi di sini kita mengosongkan passwordnya. Kita akan melihat bagaimana sistemnya bekerja. Sistemnya nanti akan mengeluarkan seperti ini, kalimat seperti ini, password tidak boleh kosong. Jadi kita coba terlebih dahulu, kita kosongi passwordnya, lalu kita klik login, maka nanti dia akan muncul password di sini tidak boleh kosong, jadi password di sini harus diisi. Kemudian untuk source kode dari baris ke-65 sampai dengan baris ke-81 ini menunjukkan bahwa ketika kita belum punya akun, ini button add sign in, name sign in, type submit class, BTN primary, BTN blocks login. Ini jika kita belum punya akun, harus register PHP, daftar di sini. Artinya kalau kita belum punya akun, kita harus daftar di sini. Ini nanti akan saya jelaskan pada menu register itu selanjutnya. Dan yang kemudian saya akan membahas tentang menu register. Yang kedua adalah register. Kelanjutan dari login tadi, sama seperti tadi, short kodenya session start, artinya program dimulai. If I set session user ID header location home.php, sama seperti tadi juga, bahwa nanti user ID-nya akan ditampilkan pada menu home. If I set post sign up, di sini artinya kita beralih ke menu sign up, di mana menunya ada username, email address, dan juga password, dan juga tentunya ini menjadi tombol daftar. Di sini kita ketika akan melakukan sign up dari kode ini, kita diminta untuk memasukkan email, username, email, dan juga password. Dan jika kita memasukkan dari short kode baris ke-15 ini, jika kita memasukkan username atau email yang sudah pernah terdaftar, maka akan muncul alert seperti ini atau peringatan username atau email sudah terdaftar. Contohnya seperti ini, ketika saya sudah memasukkan email yang sudah saya daftarkan tadi, kemudian saya klik daftar, maka dia akan muncul ini username atau email sudah terdaftar. Jadi kita tidak perlu register lagi, kita tinggal login saja. Ya, source kode ini menunjukkan seperti itu. Kemudian untuk baris ke-18 sampai baris ke-23, SQL insert into user username email password value username email password. Artinya kita harus memasukkan password, username, dan email yang benar. Maka kalau kita masukkannya benar atau belum pernah daftar, maka akan muncul alert seperti ini. Akan muncul peringatan bahwa pendaftaran akun berhasil dan silakan mencoba untuk login. Maka kita coba register.
Kalau saya sudah punya akun, jadi saya tinggal login saja. Seperti ini tampilannya. Ini adalah bagian baris 38 sampai dengan ini sampai dengan 60. Ini dia menjelaskan tentang bodinya atau desainnya dari CSS-nya, tentang warna, desain, dan juga gambar seperti itu. Dari mulai pokoknya tampilan dari bodinya tersebut. Dan ini juga sama, ini penjelasan tentang skema pengisian daripada bagian register ya, dimana kita harus memasukkan username, email, dan juga password, dimana ini nanti username-nya diisi nama yang kita inginkan, email yang valid, dan juga password yang tidak boleh kosong agar pendaftarannya itu berhasil. Dan di sini div class from group sampai dengan silakan centang setuju. Ini artinya ketika kita setelah selesai melakukan pendaftaran, kita harus melakukan centang setuju supaya bisa diproses dan pendaftaran agar berhasil, dan selanjutnya diproses dan data tersebut masuk ke dalam database seperti itu. Yang selanjutnya adalah menu beranda. Home. Di sini kita namainya home.php. Sama seperti tadi, untuk pemulakan program session start artinya program akan dimulai. If I set session user ID header location index.php artinya ketika kita masukkan user ID, nanti user ID-nya ini akan masuk ke dalam ke lokasi, yaitu ke indeks PHP yang pertama tadi. Nah, di sini kita, dari search kode ini titelnya yaitu portal online simulasi online CPNS. Jadi ini adalah tampilan dari menu beranda dari website kelompok kami. Seperti ini tampilannya. Simulasi CPNS. Di sini dari baris 20 sampai baris ke 38 di sini menjelaskan tentang tampilan body dari website kami bagian beranda tadi, di mana terdapat kelas navbar, container, navbar header, navbar brand yang terdiri dari simulasi CPNS, beranda, simulasi, hasil simulasi, forum, informasi, testimoni, profil, dan juga logout. Di sini adalah outputnya berupa ini, berupa menu-menu beranda, simulasi, hasil simulasi, forum, informasi, testimoni, profil, dan juga logout. Nah, bagian search kode ke baris ke-44 ini sampai dengan yang terakhir ini berisi search kode untuk mengisikan informasi tentang ujian CPNS itu sendiri gitu. Seperti informasi seperti ini dari CPNS adalah calon pegawai negeri sipil hingga wawancara. Ini tampilannya seperti ini, berupa informasi sampai dengan wawancara. Ini informasi tentang tes CPNS. Jadi ini berisi informasinya seperti itu, search kodenya untuk kita isi informasi tentang tes CPNS. Kemudian kita lanjut ke menu profil pengguna. Profil pengguna ini kita namai sebagai student profile.php. Student profile ini berisi tentang profil daripada peserta itu sendiri ya, berisi username, nama lengkap, tanggal lahir, dan juga email. Search kodenya sama, mulai dari session start. If I set session user ID header location index.php. Di sini dari baris 8 sampai dengan baris 12 ini menunjukkan bahwa
Ini berisi data berupa query dan SQL ya, berupa database gitu. Ketika kita menyimpan username, password, dan email, maka data tersebut ketika kita submit ya akan tersimpan ke dalam SQL database. Di sini baris ke-14 sampai ke-17, if I shall post update profile, name is post name, tanggal lahir is post tanggal lahir. Di sini ketika kita akan melakukan update, yang bisa kita update adalah profil, nama, dan juga tanggal lahir. Seperti ini, nama dan tanggal lahir yang hanya dapat kita ubah. Search kode dari 18 sampai 34 ini juga sama, menunjukkan tentang perubahan dari akun atau update akun yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menyeting nama, tanggal lahir, dan tanggal lahir. Kalau kita berhasil merubah nama dan tanggal lahir tersebut, maka sistem akan memproses dan akan menghasilkan pemberitahuan bahwa profil telah berhasil diperbaharui gitu. Jadi kita coba terapkan. Kalau ini tanggalnya kita ubah tanggal berapapun, kita ubah, misal kita simpan. Nah, ini akan muncul pemberitahuan bahwa profil berhasil untuk diperbaharui. Jadi short kodenya itu berfungsi seperti itu. Dan untuk ini adalah sama seperti tadi, dari baris ke-39 sampai dengan baris ke terakhir atau 11 ini menunjukkan desain bodinya, mulai dari taskbar yang atas tadi yang berisi simulasi beranda, hasil simulasi, informasi, testimoni, profil, dan juga logout. Kemudian materi pembahasan di sini terdapat dalam menu forum.php, tetapi nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas saja tentang materi pembahasannya yang dapat kita unduh nanti setelah kita melakukan ujian. Nah, short kodenya itu ditunjukkan dari baris ke-56 sampai 58 ini. Jadi div class container, div class alert, alert info rule, alert. Silahkan download materi soal di sini. Jadi maksud kode program ini kalau kita klik tadi kan ada di forum. Setelah kita mengerjakan soal, ini ada menu materi, silahkan download di sini. Jadi ketika kita klik, nanti dia akan otomatis mendownload soal pembahasan dari ujian yang telah kita kerjakan tadi. Kode programnya sederhana seperti ini. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang simulasi. Simulasi di sini kita namai sebagai solve test. Jadi sama seperti tadi, isi programnya yaitu session start, if is a session, user ID, header location, index PHP. Di sini session start artinya ini adalah menu program untuk memulai simulasi atau ujiannya tadi, tesnya kan. Jadi di sini dari kode program ini itu ada beberapa jenis, yaitu yang ditampilkan itu nama tesnya dan juga tes durasi seperti ini. Bagian simulasi ini terdiri dari soal, jenis soal, jumlah percobaan, durasi, waktu, dan juga keterangan bahwa kita sudah mengerjakan atau belum, atau yang dinamai aksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang ini. Kode dari baris ke 64, dari 64 sampai dengan baris ke 99
94 ini. Jadi baris ini itu adalah source code dari pilihan ganda. Yang dimaksud di sini itu adalah ini mulai dari baris 69, maksudnya yaitu input tipe type radio value A name PHP question ID A. Ini adalah menunjukkan pilihan ganda, bahwa pilihan gandanya itu ada A, B, C, D sampai dengan E. Jadi ketika kita mulai mengerjakan seperti ini, dia ada 5 pilihan, ada A, ada B, ada C, ada D, ada juga E gitu. Kita disuruh memilih salah satu. Kemudian setelah itu kita klik submit, dia akan muncul alert seperti ini dan akan muncul hasil. Dan ini dijelaskan dalam kode program berikut ini. Nah, ketika kita tadi menginput kita klik submit, ini adalah programnya seperti ini, source kodenya. Jadi stylenya itu seperti ini. Dari perintah submit tadi, ketika kita sudah klik submit, dia akan keluar nilai atau value seperti ini dengan style seperti ini yang berwarna merah tadi. Jadi seperti itu. Dan kemudian untuk timenya tadi itu adalah kita buat timenya itu 60, dalam artian 60 itu adalah di sini time left. Kita kode programnya di sini dari body onload time, di sini dari baris ke-41 sampai baris ke-50 kita memberikan waktu sebanyak 60 menit untuk mengerjakan, ada 1 jam. Body onload timeout ini artinya timingnya atau waktu akan habis. Div class container text javascript time left ini artinya waktu yang kita beri tadi yaitu sebanyak 60 menit ya, masuk ke dalam test duration seperti itu. Jadi ini adalah desain yang baris ke-46 sampai 50 ini desain dari time left-nya tadi, yang waktu berhitung mundur tadi. Jadi source kodenya adalah seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari setelah kita mengerjakan simulasi tadi, dan kita bisa melihat hasilnya nanti di bagian hasil simulasi yang akan dijelaskan langsung oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Saya akan fitur lain di website. Fitur yang ketujuh yaitu fitur hasil simulasi, di mana source kodenya berada di file start.out. Ini adalah source kodenya. Kemudian di sini terdapat source kode untuk menampilkan tabel dengan 8 kolom seperti kolom percobaan, jenis soal, judul soal, start soal, jumlah benar, jumlah salah, jumlah tidak dijawab, dan presentase nilai peserta atau user. Berikut adalah tampilan dari fitur hasil simulasi. Ini adalah tampilan fitur hasil. Kemudian fitur yang ke-8 yaitu fitur pembahasan soal. Source kode tetap berada di file start.out. Di sini terdapat alert yang menghubungkan ke link href untuk mendownload soal. Kita lihat tampilan dari fitur pembahasan soal. Di atas hasil simulasi yang sudah muncul, terdapat download pembahasan soal di sini. Maka user hanya perlu mengklik di sini, maka proses download akan segera dimulai. Kemudian fitur yang ke-9 yaitu fitur forum, di mana source kodenya berada di file forum.php. Ini adalah source kodenya. Di sini terdapat source kode yang memungkinkan user untuk berbincang dengan teman atau peserta yang lain. Berikut adalah tampilan dari forum. Di sini,
user dapat langsung menginputkan pesan, kemudian klik send untuk mengirim, maka pesan user sudah tertera di sini. Sudah dapat muncul di buku. Kemudian fitur yang ke-10 yaitu fitur layanan informasi, di mana source kodenya berada di file studentinformation.php. Ini adalah source code. Di fitur ini nanti akan ada kontak berupa email dan WhatsApp yang dapat dihubungi langsung oleh user. Ini adalah tampilannya. Kemudian, fitur yang ke-11 yaitu fitur testimoni, di mana source kodenya berada di file testimoni.php. Di sini terdapat alert yang menyatakan bahwa user harus melengkapi profil sebelum mengisi testimoni. Berikut adalah tampilan form testimoni yang dapat diisi oleh user. User dapat langsung menginputkan pesan testimoni di bagian testimoni di bawah alamat email. Kemudian, untuk melihat testimoni dari user lain, source kodenya berada di file testimoni_view.php. Di sini, ini adalah source kodenya. Kemudian untuk tampilannya, user melihat di sini ada lihat testimoni di sini. User hanya perlu mengklik di sini. Kita klik di sini. Nah, kemudian testimoni dari pengguna lain akan muncul. Fitur yang ke-12 yaitu fitur logout, di mana source kodenya berada di file logout.php. Source kode yang ini akan mengeluarkan pengguna dari halaman pengguna dan langsung dialihkan ke index.php atau halaman awal website simulasi CPNS. Berikut adalah tampilan dari fitur logout. Kita klik logout. Nah, pengguna yang awalnya berada di halaman pengguna akan dialihkan ke halaman login.
Sekian dari penjelasan kami mengenai website simulasi CPNS. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.